Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kita kembali lagi nih setelah sekian lama ya, sekitar 2 bulan lah. Ini agak break ya, mungkin masih konsolidasi setelah hasil Pilpres kemarin, juga masih menenangkan diri, tapi ternyata tidak ada yang tenang ya. Mungkin banyak yang luput dari perhatian ya, bahwa 2 hari setelah pengumuman hasil Pilpres, sebenarnya ada isu penting ya, yang karena semua tengah sibuk membicarakan hasil pemilu, akhirnya ini luput dari perhatian publik. Padahal keputusan atau kebijakan pemerintah ini sangat besar pengaruhnya, yaitu keputusan pemerintah menetapkan 14 proyek baru ya sebagai PSN, proyek strategi nasional. Dan yang bikin heboh ini yang menjadi pembahasan sebenarnya adalah 2 proyek diantaranya, yaitu ini proyek di PIK 2 ya, dan juga di BSD ini ya, kawasan terpadu BSD dan juga area green area atau apa begitu ya di PIK 2 ini. Yang menjadi masalah karena kita tahu di PIK 2 dan BSD ini adalah milik swasta ya, milik konglomerat swasta, semua orang sudah tahu, sehingga banyak yang bertanya-tanya apa urgensinya ini. PIK 2 dan BSD ini ditetapkan sebagai PSN yang artinya bisa menikmati berbagai fasilitas dan kemudahan dengan statusnya sebagai PSN, termasuk kemudahan untuk menggusur warga begitu ya dengan alasan PSN. Dan memang ini sudah terjadi. Kita akan membahasnya saat ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada, nah yang paling rajin ini juga ya, Pak Said Didu. Assalamualaikum Pak Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya yang ini ada Om Lim juga datang, silakan ini Om Lim ya. Ini memang luar biasa ya, di tengah orang mungkin banyak yang sudah mulai apatis dengan kondisi politik di tanah air, tapi narasumber-narasumber yang saya undang kali ini masih tetap semangat ya, tetap bersuara begitu, termasuk manusia merdeka Pak Said Didu ini, nggak ada matinya gitu ya, meskipun orang lain udah sempat kemarin sangat kecewa gitu dengan realita politik di tanah air, tapi alhamdulillah masih banyak yang terus bersemangat. Ini saya termasuk yang udah mulai kendur atau nggak bersemangat. Ya, tapi kita bangun lagi semangat ini. Untuk itu kita undang narasumber kali ini ada Pak Marwan Batubara ini juga yang kerap bersuara dan terus bersuara ini dari Petisi 100. Assalamualaikum Pak Marwan. Nah, ini ada mantan Danjen Kopassus Pak Sunarko ya. Ini kita undang juga, ada kalau sudah kumpul semua ini kita tahu lah pembahasannya pasti ingin menindaklanjuti atau membahas perkembangan situasi politik di tanah air yang masih menganggap ada harapan untuk membaik begitu ya dengan berbagai peristiwa ini. Ada Om Lim juga, Muhammad Mursalim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Mohon maaf, habis kecelakaan ini. Oh, makanya telat ya. Kok pakai masker? Iya, ada. Oh, berantem dengan musuhnya Pak Didu. Oke. Luar biasa, kecelakaan aja masih sempat datang ke sini ya. Terima kasih nih Pak Om Lim. Selanjutnya ke Pak Said Didu. Ya, ini kan benar nggak sih Pak Said Didu ya, bahwa simpang siur ini berita soal PSN ini. Pertama, soal luasnya PSN sendiri. Ini nggak pernah secara jelas seberapa luas lahan PIK 2 dan BSD ini yang ditetapkan sebagai PSN. Karena ada yang mengatakan sebesar 100.000 hektar begitu. Itu sama sebesar Singapura katanya Pak Said ya. Saya yang mengungkap itu. Beginilah. Yang dinyatakan PIK 2 malah awalnya menyatakan hanya 1.800 hektar. Setelah kemarin iklan bahwa aman 24 jam dengan pansernya TNI itu menyatakan 6.000 hektar. Tapi faktanya saya sudah kunjungi 9 kecamatan. Sampai kecamatannya pun saya hafal. Itu kecamatan yang paling dekat Jakarta itu Kosambi, Teluk Naga, Sukajadi, Paku Haji, Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru, dan Tanara. Tanara ini sudah masuk Serang, hafal saya. Nah, ini pinggir pantai semua. Baru 2 kecamatan yang sudah dibangun, itu panjangnya sudah 35 km, yaitu Kosambi dan Tanara. Dan Teluk Naga. 2 kecamatan itu sudah hilang rakyatnya, nggak tahu di mana. Jadi kalau ada menyatakan bahwa itu hanya 1.600, itu kebohongan besar.
Sebelum ditetapkan sebagai PSN PIK 2 itu Kronjo, kecamatan ke-8 itu PIK 9 namanya. PIK 9. Sekarang setelah keluar PSN ini maka dinamakan semua PIK 2 sampai Tanara Serang. Jadi semuanya dapat Semua PSN. PIK 2, semua dapat karena namanya PSN PIK 2, nggak ada batasnya. Nah, Jadi bisa karet dong, misalnya semua dikenamain PIK 2. Dan faktanya itu papan nama semua PSN PIK 2. Bukan karangan. Nah, dan kalau ada yang mau bantah, silahkan bantah, termasuk pengacaranya, karena saya punya foto semua. Nah, saya menghitung bahwa pasti ini 100.000 hektar. Kenapa 2 kecamatan saja sudah 35 km? Kalau 9 kecamatan pasti 100 km dong. Karena pantainya kan belok-belok begini, bukan garis lurus. Nah, saya melihat kira-kira lebarnya dari pantai yang diambil itu 15 km. Kalau 80 km sekali 15 km, 100.000 hektar lebih dong. Asal publik tahu, luas Singapura hanya 73.000 hektar. Ini 100.000 hektar. Nah, terus Jakarta ini hanya 66.000 hektar. Seluruh Jakarta. IKN itu 56.000 hektar. Jadi ini jauh lebih luas dari Singapura. Nah, yang menariknya, kenapa saya timbul istilah negara dalam negara? Karena saya datangi semua sampai nyewa perahu, nyewa kapal untuk mengunjungi. Itu, laut tuh udah dipagar semua. Dan yang menariknya, tanah yang paling mahal itulah tanah yang di pinggir laut yang langsung yacht bisa parkir. Kapal-kapal pemilik rumah bisa parkir. Artinya, pemerintah pusat tahu persis bahwa terjadi pelanggaran di sini. Masa pantai boleh dikuasai pribadi? Nah, Mbak Sarita bisa bayangkan kalau panjang 100 km pantai, kayak saya yakin kelihatannya dia mau ngambil sampai Merak. 100 km pantai sudah dikuasai oleh eksklusif, maka masih ada ke Indonesia di sana. Saya mutar-mutar seluruh itu, saya menganggap bahwa PIK 2 sekarang itu tidak ada lagi fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah sampai di kecamatan. Karena camat, lurah, bupati, bantan bupati, DPR, itu semua sudah memusuhi rakyat. Rakyat tidak ada sama sekali tempat mengadu. Itulah saya bilang, kenapa Said Didu harus turun? Karena tidak ada lagi pemerintah di wilayah PIK 2. Oke, tidak ada lagi pemerintah. Karena pemerintah sudah memelihat pengembang. Sampai kepala desa di semua kepala desa kalau ditemu, janganlah melawan PT. Udah kayak begitu. Nah, saya harus cerita agak lengkap sedikit. Kenapa sih begini? Karena begini. Itu seluruh aparat sudah menyatakan tidak boleh ada jual beli tanah di wilayah PIK 2 kecuali ke pengembang. Tidak boleh. Camat nggak boleh, balik akte notaris nggak boleh lagi semua. Bayangkan itu namanya di desa Kohot itu harga tanah sebelum selama masih diizinkan jual beli itu 650.000 per meter. Sekarang turun 90.000 per meter. Karena tidak boleh jual beli. Hanya boleh jual beli kepada PT atau perpanjangan tangan dari monopoli jadinya. Monopoli. Nah, selalu dikatakan, mohon maaf termasuk pengacaranya yang pemilik PIK 2 menyatakan tidak pernah PIK 2 memaksa. Kami tahu cara kalian. Kalian tuh bikin PT-PT kecil, pelihara preman untuk maksa rakyat, maksa apa? Untuk menawar kepada rakyat, untuk menekan rakyat, untuk menjual. Untuk Anda bersih secara hukum. Tapi tidak mungkin dong seorang Marwan Batubara berani beli tanah di sana kalau tidak ada janjian dengan kalian. Janganlah, kita nggak bodoh-bodoh sebelum itu. Sekarang di Tanara itu, Tanara Kronjo segala, itu mafia tanah turun menawar dengan 25 sampai 30.000 rupiah per meter. Izinkan Mbak Sarita, saya mengungkapkan betapa sadisnya mereka kepada rakyat. Begini, harga tanah dijual di sana setelah dimatangkan itu yang pinggir laut sekarang 36 juta per meter. Rata-rata perhitungan saya 25 juta per meter. Saya hitungkan deh dengan baik. Ya, dengan membeli, anggaplah saya rata-rata 100.000 deh, 100.000 per meter.
Artinya dia kan harus membeli 1,4 Ya. karena harus menjadi fasilitas sosial 40%. Fasilitas Berarti masuk. kan 140 ribu. 140 ribu rupiah per meter. Saya kasih deh, biaya nyogok aparat. Biaya menyogok aparat 1 juta per meter, berarti 10 miliar per hektar. Bayangkan ya, saya dulu izinkan nyogok, untuk menghitung aja. Artinya 1,14 dong, 1,14 juta. Oke deh, 1,14 juta modalnya, termasuk modal nyogok. Biaya untuk mematangkan tanah rata-rata menjadi 2 juta, karena ada udah matang. Artinya berarti 3,14 juta dong modalnya. Oke. Ya. Saya anggap 5 tahun baru laku. Bunga bank 50%, berarti kira-kira saya anggaplah bunga bank 3,6 juta. Berarti 3,4 tambah 3,4 tambah 1%, berarti sekitar 5 juta kan. Ya. 6 juta rupiah modalnya. Modal pengembang 6 juta rupiah, dijual 25 juta, berarti 20 juta untungnya per meter. Saya udah izinkan nyogok loh. Nyogok satu ini 10 miliar per hektar. Terus di mana saya menangis, rakyat terusir, dipaksa dengan 50 ribu, dinikmati dengan 20 juta rupiah untungnya. Ini kurang sadis apa? Kurang sadis apa negeri ini? Ini pasti lebih parah dari negara komunis, yakin saya. Betapa siksanya. Saya senang Pak Narko ada di sini. Kemana nasionalisme yang selama ini saya banggakan TNI? Kemana nasionalisme tribratanya polisi, sabta marganya TNI? Kemana semua dijual? Nah, ini yang bikin saya menangis. Saya menyatakan ke publik, kalau sudah ada lagi pemerintah di wilayah PIK 2, maka saya duduk masuk kamar tidur. Saya muncul ke PIK 2 karena sudah tidak ada lagi pemerintah, tidak lagi aparat, tidak ada lagi negara di PIK 2 sekarang. Tidak ada lagi DPR. Tidak lagi DPRD. DPR, tidak ada semua. Semua diam. Ormas. Karena sogokannya memang tinggi sekali. Saya yakin sogokannya. Hitungan saya menyogok 20 miliar pun per hektar. Bayangkan kalau 20 miliar pun per hektar itu masih tanah di sana. Lahan produktif. Lahan produktif. Ya. Banyak sawah. Banyak sawah. Dan yang menariknya tuh kan dibawa ke pribadi karena saya duduk katanya punya tanah di sana. Betul. Saya punya tanah di Kronjo itu 30 tahun lalu saya beli. Dan saya petambak di sana, petani di sana, jadi paham saya. Terus dia bilang karena nggak dibeli tanahnya, saya paham. Beberapa jenderal punya tanah luas, beberapa toko portable saya punya tanah luas dan sudah negosiasi dengan mereka diam. Said Didu tidak pernah mau menjual tanahnya. Tidak pernah. Jadi kalau pengacara Agung Sedayu menyatakan bahwa Said Didu sakit hati, apa urusannya? Saya nggak pernah mau jual tanah saya kok. Mereka juga tidak pernah menawar. Terus kalaupun saya melawan karena rakyat menderita, apa yang salah? Kan nggak ada yang salah. Saya membela rakyat kok. Tanah saya dibeli mahal pun tidak akan menambah kekayaan saya yang membahagiakan saya. Tidak dibeli pun tidak akan menambah kemiskinan saya. Jadi mohon yang menyatakan itu jangan ukur bajumu di badan Said Didu. Beda kita. Itu beda. Jadi ini nggak ada motif pribadi pastinya ya. Tapi memang bisa dibayangkan ini ya, mungkin ke Pak Marwan juga ya. Bisa dibayangkan karena sebelum ditetapkan sebagai PSN sendiri di Tangerang ini ya, karena ini kan milik Agung Sedayu Group ya. Dan Aguan. Ya, Aguan. BSD juga ya? BSD bukan ya? BSD Ya, satu geng lah. ya. Naga-naga lah itu. Sebelum ada ditetapkan sebagai PSN, itu pembebasan lahan di Tangerang ini sudah banyak bermasalah sehingga sampai kerap kita wawancarai ya para korban mafia tanah. Ada Budiarjo yang saat ini sudah mendekam di penjara karena dituduh memalsukan surat ya. Padahal karena ya tidak mau menyerahkan tanahnya. Jadi sebelum ditetapkan sebagai PSN pun sudah banyak korban-korban mafia tanah. Itu ada
kemarin saya berbincang dengan waktu wawancara ya, sekitar 10.000 ya anggota forum korban mafia tanah saja sudah 30.000 begitu kata menurut Budiarjo ya. Di Tangerang sendiri ada sekitar 10.000. Jadi sebelum jadi PSN saja sudah banyak korban-korban kriminalisasi karena tidak mau melepas tanahnya kepada pengembang begitu ya. Apalagi setelah ditetapkan mendapat legalisasi ya dari pemerintah sebagai PSN, pasti bargainingnya semakin kuat dan rakyat semakin lemah begitu ya. Dulu saja sudah seperti ini. Nah ini bagaimana nasib rakyat ini semakin terusir, dan saya khawatirnya Tangerang ini baru awal proyek contoh. Ini bukan tidak mungkin berkembang ke daerah lain kan Pak ya? Ini silakan ya. Ya, saya kira contoh sudah cukup banyak. Kita juga punya pengalaman tentang Rempang misalnya. Rakyat diusir, ditindas. Masalahnya memang yang punya kekuasaan, baik itu di eksekutif, termasuk juga penegak hukum, kalau perlu pakai aparat pertahanan negara TNI, itu menyatu, bersatu bekerja sama dengan para pengembang penjahat-penjahat ini gitu. Nah, lalu karena bersatu, mereka punya seluruh kekuatan yang dibutuhkan untuk menindas rakyat. Di sisi lain rakyatnya itu banyak yang tidak paham, atau tidak bersatu, atau takut. Takut berakhir di penjara seperti betul, yang korban-korban kriminalisasi. Jadi, tadi seperti kata Pak Saidi, nggak usah melawan PT lah betul, gitu ya. Betul. Jadi karena itu saya kira ini harus kita sebar, kita terus gaungkan kepada publik. Karena rezim penjahat ini ya, kalau dibiarkan terus berkuasa, maka kita akan jadi budak-budak gitu. Dia mungkin bicara tadi Pak Said bilang Jakarta sampai nanti Merak. Ya, kira-kira sampai 150 km. Ini sudah tidak ada hak rakyat untuk di situ. Padahal menurut undang-undang misalnya pantai itu hak publik. Itu ranah publik yang siapa saja boleh. Ini sekarang sudah mereka yang menguasai. Tapi yang kembali ke pokok masalah adalah ini kejahatan tingkat tinggi oleh pengembang bersatu dengan penguasa, didukung oleh aparat. Ya. Kalau ditambah lagi dengan bahwa ini strategis nasional, itu kan sengaja disematkan untuk mengamankan kepentingan penjahat-penjahat ini gitu. Nah, kita sebetulnya awal-awal itu kan ada banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, minta waktu ke DPR. Itu tidak ada satupun yang merespon. Satu fraksi pun tidak ada yang merespon untuk menerima kita dari petisi 100. Nah, sekarang ini semakin parah, ya. Jadi bukan semakin membaik, justru semakin parah, maka DPR ini kita masih tetap ketuk hatinya. Pimpinan partai, anggota-anggota DPR untuk merespon dan mengamankan ini. Minimal bagaimana supaya si pengembang ini tidak terus menggunakan pengaruhnya, terutama uang, ya, kepada pejabat-pejabat kita, termasuk kepada TNI. Pak Narko kita harapkan bersuara ke yang masih aktif itu, jenderal siapa itu yang jadi panglima TNI. Ya kan, bersuara. Mari kita sama-sama bersuara. Kita tidak mau jadi budak-budak nanti akhirnya di negara kita sendiri gara-gara dominasi dan kejahatan sistemik ya yang dilakukan oleh para pengembang ini. Mereka menggunakan pengaruh uang untuk mempengaruhi penguasa. Sebaliknya penguasa ini justru mendapat manfaat, justru memperkuat niat jahat dari atau bekerja sama berkolaborasi dengan atau berkomplot secara jahat dengan para penguasa-pengusaha yang memang punya niat menghalalkan segala cara itu. Dapat dukungan dari penguasa, ya sudah, itu lancar semua gitu. Ini seakan bisa disebut mafia tanah legal ini ya. Sudah dilegalisasi oleh pemerintah. Nah, justru ini, saya menghindari bergerak ke DPR, bergerak ke lembaga formal, karena saya yakin kalau dibawa ke DPR, maka diketok bahwa tidak ada masalah di PSN PIK 2, karena semua bisa dibayar. Jadi saya menghindari itu sekarang masuk, karena hanya kita melegalkan perampokan ini. Karena dia bisa bayar, Pak. Ya. Jadi maksud saya, biarkan kita rakyat ini bergerak dulu. Karena saya nggak percaya DPR. Ketua partai saya yakin sudah ketemu semua mereka dengan pemilik ini. Jadi saya menghindari jalur formal seperti itu karena faktanya begini.
saya ketemu rakyat di bawah. Hampir semua yang sudah ketemu saya itu sedang dipanggil oleh aparat. Rakyat di bawah loh Pak. Jadi saya menghindari masuk jalur formal karena jalur formalnya inilah pusat perampokan nasional. Jadi kalau Bapak menyatakan bawa ke DPR, saya menyatakan saya nggak ikut. Karena pasti keputusan DPR-nya menyatakan PSN PIK 2 tidak ada masalah, maka selesai. Ya. Itu banget. Oke. Iya, Saya kira makanya, saya merasa ini salah satu usaha. Ya kan, salah satu usaha. Pak Said boleh bicara atau punya sikap seperti itu. Saya hanya mengusulkan, misalnya saya nggak yakin semua partai itu seperti itu, ya. Jadi Tapi karena kalau rempang aja berhenti juga bukan karena DPR ya, berhenti karena publik, suara publik. iya. Artinya Perlawanan publik. alat saja, alat untuk supaya rakyat itu melawan. Gitu, itu aja. Jadi saya begini aja Pak Marwan, jangan sampai kita salah jalan, malah menjadi sah perampokan. Itu loh Pak. Itu Itu dulu dihitung dulu lah. Siap. Nah ini tadi saya mengatakan jangan-jangan Tangerang sebagai proyek contoh itu salah. Sebenarnya nanti saya khawatir terjadi di daerah lain itu salah karena sudah terjadi di daerah lain ya. Karena saya baru ingat bahwa di Realita TV juga saya kerap mewawancara korban-korban mafia tanah itu selain Budiarjo dibawa juga korban-korban mafia tanah dari daerah-daerah lain, dari Kalimantan, di Sumatera, di merata di seluruh daerah di Indonesia. Cuma bedanya itu tidak terorganisir sebagai PSN, jadi kayak sporadis gitu. Meskipun jumlahnya juga besar ya. Saya menghadapi mafia tanah di Makassar hampir 30 tahun. Ya di Makassar, di semua daerah di Indonesia. Tapi itu sporadis ya maksudnya. Nah ini sekarang bukannya semakin berkurang kasus mafia tanah, semakin diorganisir ya, mendapat legalisasi dari pemerintah dengan disematkan PSN ini tadi begitu ya. Apa urgensinya PSN ya? Karena kalau ada kata proyek strategi nasional begitu kan pikiran orang pasti untuk kepentingan umum dong, nasional, untuk kepentingan orang banyak ya. Pada kenyataannya untuk pemerataan pembangunan kan biasanya begitu ya alasan-alasan klisenya lapangan kerja. Ya lapangan kerja lah bla bla bla, tapi nyatanya kita semua tahu bahwa itu lebih bersifat komersil ya, perumahan-perumahan di BSD dan di PIK ini ya. Nah sehingga ya wajarlah kalau ada ketidakpercayaan dengan alasan-alasan klise tersebut. Nah ini mungkin disambung oleh Pak Narko nih. Ya, tadi kan ditanyanya ini kemana TNI Pak Narko? Karena kayak benar-benar gak ada saringan, gak ada lawan, rakyat sendiri menghadapinya, berjuang sendiri Pak. Dulu kita senang ada TNI itu punya. Ya ini kemana sih TNI Pak ya? Jadi ini semua terjadi dengan bebas sebebas-bebasnya. Perampokan, kecurangan, ke apa aja deh pokoknya. Penindasan semua itu tanpa ada perlawanan, tidak ada yang melawan selain rakyat sendiri. Terima kasih Bu Sarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengarkan cerita Pak Said tadi, saya merinding dan mendidih. Di mana negara ini? Jadi kalau menurut dari cerita Pak Said Didu tadi, menurut saya pemerintah ini sekarang jadi alatnya pengembang bandit. Pengembang ini membebaskan lahan secara paksa, di backup oleh pemerintah, karena di situ terlibat aparat desa, polisi dan TNI. Yang lebih ngeri lagi, saya dikirimin foto sama Pak Said itu, katanya di PIK 2 itu aman 24 jam dengan background kendaraan tempurnya TNI. Gila? Gila. Gila tidak? Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya TNI, saya cuma bekas TNI. Tapi saya tahu kode etik pedoman TNI dulu zaman sebelum saya sampai sekarang tetap Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 TNI wajib, ada juga kode etik perwira, nggak berubah itu. Tapi implementasi di lapangannya berubah. Jadi ada dekadensi moral atau ada kemerosotan moral yang berarti orangnya yang berubah. Dari orang yang berubah gitu. Jadi kemudian saya sependapat dengan dikatakan Pak Said Didu bahwa ini kalau dibiarkan akan menjadi sangat parah. Pemerintah akan jadi penindas rakyat. Tidak ada keadilan. Pemerintah itu hanya mau mendukung, membackup para orang-orang kaya. Pengembang itu kan orang kaya kan? Yep. Rakyat miskin itu bukan malah dibantu, karena itu adalah tugasnya pemerintah, tapi malah ditindas. Ada yang aneh kalau nggak mau dikatakan biadab. Saya juga baca dari keterangannya Pak Said Didu.
Katanya dulu NJOP tanah itu sekitar 150.000 atau diturunkan jadi 38.000. 48.000. 48.000. Ini biadab nggak pemerintah ini? Bahwa dia itu udah jadi kaki tangannya pengembang Sehingga bajingan. harganya turun. Iya. Karena yang boleh menaik turunkan NJOP kan pemerintah. Di mana ada harga tanah atau NJOP dari Sabang sampai Merauke itu turun, kecuali di PIK. Dalam rangka membantu pengembang bangsat ini. Rumah saya naik terus ini. Enggak ada turun di Pajak mana-mana. naik terus. Itu turun. Nah ini saya bayangkan. Jadi harus itu. Harus kekuatan rakyat ini yang bersatu menghadapi. Tapi ini benar Pak Narko, ini bisa Gak bisa sangat- kita menggunakan badan-badan legal. Saya udah nggak percaya sama badan legal. Badan legal tuh Tempat legitimasi. tempat legitimasi Ketidakbenaran. ketidakbenaran. justru di situ partnernya. Ya, jadi nggak percaya. Ya kita mau bilang apa lagi? Kalau kita tadi bilang Pak saya dibawa ke DPR, DPR pasti Udah diduitin lah ya. segini ya. Mau contoh, KPU apa bersuara DPR, MK apa bersuara DPR. Padahal pengadilan itu tidak berjalan dengan wajar, jujur dan terbuka. Kalau ini dilakukan, makin tertindas itu rakyat. Jadi ya harus dengan cara-cara yang tidak resmi digunakan, tidak resmi tadi. Kalau digunakan resmi enggak. Nah, kembali ke TNI. Nah, di sini mudah-mudahan pemirsa khususnya dari jajaran TNI dengar. TNI itu, terutama TNI Angkatan Darat itu, sebagai pembina teritorial, itu ada sampai ke dusun yang paling pelosok. Mungkin sekarang ada polisi, ada yang namanya Babin Kamtipmas. Masa nggak melihat penindasan-penindasan yang terjadi terhadap rakyat kecil gini? Padahal dia mata telinganya institusi. Babin Kamtipmas mata telinganya kepolisian, Babinsa mata dan telinganya TNI Angkatan Darat khususnya, melihat adanya penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap rakyat. Nggak tahu. Omong kosong nggak tahu. Dia nggak buta, mata hatinya yang buta. Sampai pimpinannya buta itu mata hatinya, kok nggak bisa lihat. Ya mudah-mudahan saya berharap buta beneran matanya. Ini penindasannya luar biasa kok, penindasannya luar biasa. Ya, saya sepakat kalau dikatakan luar biasa. Pak Luar Narko. biasa. Dan pemerintah harusnya menyelenggarakan pemerintahan ini dengan adil kok. Semua lapisan masyarakat dari semua strata diperhatikan. Ini enggak. Ini tidak. Tapi yang paling konyol tadi itu ya, ada NJOP diturunkan. Mungkin baru ketemu saya di PIK ini. Iya. Karena selama ini NJOP naik terus. Ini dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi pengembang bajingan supaya bisa membeli dengan murah. Ini nyolok sekali. Dan mudah-mudahan rakyat mendengar ini bisa mengantisipasi. Jangan lahannya nanti, karena ini bukan terjadi di sini aja. Saya ngikutin ada kelompok purnawirawan yang sekarang juga lagi perang dengan namanya PT BDA, saya lupa itu, di Tenggarong. Kebun rakyat diambil oleh PT BDA. Padahal sawitnya sudah menghasilkan buah. Di backup oleh polisi. Ribut. Nah, banyak. Jadi kalau Pak Marwan tadi katakan rempang, batal karena kekuatan rakyat. Ada yang sudah terjadi yang tidak terekspos. Pulau Komodo. Pulau Komodo itu rakyat di gunung udah digusur ke pantai semua. Karena di situ buat Wisata. daerah wisata Komodo. Setelah di pantai, nggak dikasih pekerjaan. Di laut, dibatasi juga seperti di sini. Ini daerah rekreasi, turis. Nah ini sama juga kalau dibiarkan gitu. Apa PIK ini. Jadi pada kesempatan ini soalnya saya disindir Pak Said sama Pak Marwan nih. Padahal aku bukan TNI. Saya cuma bekas. Jadi saya minta prajurit TNI, terutama yang TNI Angkatan Darat, di situ ada Babinsa. Masa buta mata hatinya ada penindasan rakyat di depan matanya? Termasuk kepolisian, ada Babin Kamtipmas di situ. Masa buta matanya melihat ada penindasan, ketidakadilan, premanisme yang di backup oleh pemerintah. Bahkan aparatnya pun jadi preman. Betul.
Apa Anda mau jadi preman? Jangan gitu dah. Dunia ini berputar. Dunia ini dinamis. Dunia ini berputar. Perubahan bisa terjadi kapan saja. Itu dia. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Said Didu tadi, begitu biadabnya penggusuran rakyat di daerah PIK 2 Dan juga BSD nih ya Pak ya. dan BSD itu bisa membangunkan rakyat. Yang saya tahu dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa. Tadi Pak Said bilang 30 tahun dia perang dengan mafia tanah di Sulawesi. Dan di tempat lain juga sama. Jadi mau bangun, memperbaiki nasib, memperbaiki hidup. Jangan diam saja. Kalau tidak kita berbuat, tidak bersuara, akan makin ditindas oleh manusia tak punya moral, tak punya kemanusiaan ini. Hanya memikirkan perut dirinya dan perut keluarganya. Dia nggak pernah berpikir untuk orang lain. Ini kan nggak pernah berpikir untuk orang lain. Yang penting dirinya saja berkembang sama keluarganya. Orang lain mau matilah katanya. Jadi kita jangan mau jadi korban seperti itu. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Bu. Iya, ini Sarita. karena Terima kasih. PSN ini memang riskan penyelewengan ya, karena begitu banyak kelebihannya, fasilitasnya, tapi kalau diserahkan kepada swasta, ini kan jadi tanda tanya begitu ya, apalagi Nggak ada PSN swasta. Nggak ada. ya ini diserahkan untuk Kalau Jokowi semua bisa. Ya kalau PIK Jokowi, dan BSD. Kalau Jokowi mungkin bisa. Saya jadi mikir ini kok kayak bangsa terusir dari tanahnya sendiri, dari rumahnya. Ya mirip deh. Mirip. Ada bedanya. Diusir oleh bangsa lain, bahasa. Kalau ini bangsa sendiri, pemerintahnya sendiri yang Orang ngusir. lain. Saya ingin Mungkin bangsa lain, kita nggak tahu ya. Mungkin Pak Narko, Pak Marwan, Pak ini datang ke sana. Bagaimana lorong-lorong sudah tercipta di berbagai desa. Desa yang itu dibikin lorong Iya, ditutup. tingginya 4 meter ini dan kebanjiran. Itu sudah terjadi di berbagai desa. Oh iya, itu saya baca itu. Memang benar seperti kondisi di lapangan Pak Said, bahwa masyarakat yang tidak mau, yang masih berjuang kekeh mempertahankan tanahnya, maka diisolasi, diberi pagar, sehingga kebanjiran begitu ya. Itu cek sendiri di lapangan Pak Said itu. Saya hampir tiap hari di sana kok. Jadi kalau ada yang mau adu, cuma problemnya tidak mungkin saya bisa wawancarai orang, karena pasti setelah saya wawancari pasti dipanggil aparat, panggil Kasihan preman. ya. Panggil preman. Nah, coba bayangkan rakyat ya yang punya kan kampung satu pilih diisolasi atau pilih dipindahkan. Itu kan pilihannya. Tanah lain pilih melawan preman atau Anda akan dikepung, tidak bisa. Sawah saja itu saya nggak bisa tanami lagi karena irigasinya sudah ditutup oleh pengembang. Ya, nggak benar ada irigasi, sawah-sawah rakyat di situ. Nah, bayangkan irigasi, ada pengembang bisa menutup irigasi. Padahal dulu nggak boleh, itu kan aset negara. Tercatat Apalagi itu ada uang negara di situ. ada uang negara di situ. Jalan-jalan desa habis. Nah, jadi tadi rakyat dipaksa menjual yang sawah, tambak. Nah, desa dikasih pilihan, kamu mau diisolasi atau dipindahkan. Yang mau dipindahkan, ada yang sudah 3 tahun dipindahkan, itu surat-suratnya belum punya. Dan hanya dipindahkan, diganti bangunannya, diganti tanah lain. Tanah itu kita tidak tahu, mungkin tanah negara. Tanpa ada sertifikat ya. Tanpa sertifikat dan kebanjiran terus. Jadi saya berharap beginilah. Wahai seluruh tokoh, datanglah ke PIK 2 menyaksikan rakyat tergusur dan menderita, ditindas. Datanglah. Saya tiap hari ke sana, nangis saya Pak, menangis kan. Kenapa saya menangis? Saya bisa bayangkan di sawah saya di Sulawesi kalau semua jual itu 1 juta per meter. Di sini ditawar 50.000 sampai ke rakyat 40.000 per meter. Saya makan es krim di PIK 2 itu 100.000 Pak, berarti 2 meter tanah saya makan untuk es krim. Jadi makan es krim senilai 2 meter tanah rakyat. Sekali makan. Sekali makan Kalau es krim loh Pak. hidup, ya es Kalau krim. Anda sudah makan yang lain 500.000 berarti 10 meter tanah. Itu menghina rakyat. Menghina itu, Pak. rakyat. Jadi menghina rakyat itu. yang mendengarkan ini, apakah Anda nggak nangis? Ya. Rakyat datang makan es krim di PIK 2 yang daerahnya tempat diusir
senilai 2 meter tanah. Makan nasi Padang 300.000 tambah yang lain 500.000. 10 meter tanah hanya sekali makan. Di mana hati kita? Ya. Kalau ada yang belum tersinggung, saya nggak tahu, mungkin bukan manusia. Tapi ini menarik Pak Said Didu ya. Kalau benar kondisinya seperti itu ya, saya sendiri belum mengecek apa yang Ya, benar lah, diisolasi. Mbak. Diisolasi, ya, diisolasi kemudian kalau tidak mau dipindah diisolasi begitu ya, itu sudah seperti di saya bilang. Tetapi yang mengherankan ya, ini lokasi nggak jauh dari Jakarta loh ya. Tidak. Jadi sebenarnya ya anggota siapapun bisa ke sana dengan mudah ya, bukan di Rempang sebenarnya, dan aksesnya tidak jauh dari Jakarta. Tetapi kenapa tidak ada rakyat bergejolak seperti halnya di Rempang? Apakah tekanannya lebih kuat? Oke, ini menarik. Itu selalu dikatakan ke saya. Sekarang influencer diturunkan ke sana mewawancarai rakyat buatan. Rakyat buatan. Benar sekarang. Setelah saya Artificial. cek bukan nelayan, disangka nelayan. Jadi rakyat buatan dibikin. Rakyat yang asli tidak berani bicara sama sekali. Tidak berani bicara sama sekali. Yang saya ketemu beberapa hari lalu itu sekarang sedang dipanggilin semua oleh Dan saya dengar tekanan intimidasi itu sudah bertahun-tahun yang lalu Bertahun-tahun. berjalan. Bertahun-tahun. Sehingga udah lebih 3 tahun kan diintimidasi. Diintimidasi. segala Sudah macam. mulai lelah ya. Nanti saya off the record siapa yang mengintimidasi dan bagaimana caranya. Karena ini saya juga pasti ini saya ini target besar gitulah sama Limla. Ya. Nah, target besar. Hati-hati lah, Tapi Pak. saya begini sih. Saya sampai di titik orang menyatakan, kenapa nggak takut ke lapangan? Saya sampai titik menyatakan mungkin Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga saya diberikan keberanian untuk menambah amal saya dalam perjuangan di akhir hidup saya. Sampai di titik itu saya. Jadi orang bilang minta dijaga, enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau, Allah yang melindungi saya karena tidak mungkin saya adalah hamba Allah yang sedang dipilih oleh Allah untuk diberikan keberanian untuk membela rakyat. Kalau itu akhir hidup saya, itulah akhir hidup saya. Jadi sampai di titik itu saya, Pak. Jadi saya nggak perlu Tapi hati-hati Pak, mudah-mudahan panjang umur. Karena ini Pak, ya ini kebetulan mungkin ya, ini kebetulan sekali. Almarhum Rizal Ramli itu baru 2 bulan dari Rempang itu sebelum meninggal. Bisa dikatakan kebetulan, tapi ya kebetulan ya. Memang saya 2 bulan dari saya Rempang. Pengalaman ke Rempang, Pak. Ada teman saya ke Batam, saya mau ke Rempang. Terus saya dikasih tahu, Pak jangan ke sana. Semua aparat sudah menunggu Bapak dan bisa menjadi masalah. Yang mau sewa mobil, dia juga nggak berani. Pak, kami nggak berani nyewakan mobil. Saya beli mobil kamu. Saya mau berangkat ke Rempang. Itulah beredar saya ketemu ibu-ibu semua kan. Nah itu saya bilang, kalau orang menyatakan saya Didu berjuang dengan tanahnya, nggak ada urusannya. Rempang nggak ada tanah saya. Meikarta Mbak Pak Carita, itu semua saya lawan dulu orang-orang yang mempromosikan Meikarta karena saya ini pusat kebohongan nasional. Kita bersyukurlah Pak, orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk berjuang. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpilih oleh Allah untuk membuat zalim. Itu aja pikirannya. Ya. Baik ya, kita ini penuh dengan konspirasi begitu ya. Tapi silakan ini Om Lim. Jadi gini, sebelum saya ada yang saya bicarakan, saya maaf itu karena barusan kecelakaan kemarin, jadi kalau ada darah keluar takutnya. Jadi begini, saya mau memberikan contoh kepada Pak Said Didu. Saya punya teman di Amerika, dia punya tanah 98 hektar kurang lebih di PIK. 2 tahun yang lalu saya sudah ke sana, dia minta, udah Mas 250 lepaskan saja. Sudah sempat ada yang nawar 200 Pak saat itu. Nah, setelah rame-rame ini, saya ditelepon sama teman saya di Amerika, Mas lepaskin aja deh 50 daripada nanti hilang nggak dibayar. Saya ngomong, jangan Pak Frey, jangan. Ya, cuma karena dia takut daripada hilang nggak dibayar, akhirnya kita putuskan untuk ke sana. Dan ternyata semua tidak bisa ketemu sama si pengembang atau hanya melalui aparat kelurahan. Tetapi itu pun ternyata tidak bisa Pak, 50 itu direalisasikan. Jadi ini betul-betul dirampok. Ini yang jelas kita tahu bahwa ini kan ini ada ketidakjujuran oleh rezim brengsek Jokowi ini. Ini penjajahan. Jadi kalau kita marah itu, ini harus marah. Nah, kita senang rakyat ini ada
pergerakan dari Pak Said Didu dan memutuskan semua masyarakat kepengen bergabung, kita harus awasi ini karena ini betul-betul negara dalam negara. Ini analisa masyarakat sebenarnya kan dia termasuk Meikarta, reklamasi ABCD ini kan semua kan untuk katakanlah bangsa China yang masyarakat sudah sampai 1,34 miliar dan lain sebagainya itu. Diduga. Tidak menampung. Untuk menampung itu. Nah, tapi karena tidak ada kejujuran Jokowi kepada sana, ternyata ada 212 itu. Loh, ternyata rakyat masih banyak. Berbahaya bagi mereka. Jadi, PIK ini ada yang sangat strategis untuk menjajah secara legal gitu ya, dengan membuat pulau sendiri dan itu di backup oleh Pak Jokowi. Nah, membuat jadi daerah komunitas eksklusif. mestinya begini, mestinya kan kita ini selalu dikasih PR dari PR, tetapi tidak fokus kepada bagaimana sikap kepada Jokowi. Jadi mengapa orang bercerita bahwa sekarang juga harus ditangkap dan diadili, jangan sampai pada saat dia lengser. Dan ini harus menjadi sejarah bahwa ini tidak akan diulang pada masa yang akan datang. Kalau ini didiamkan, bahkan orang mengatakan semua menteri-menteri sudah dia yang inginkan itu sudah dititipkan walaupun belum ada suara dari itu. Ini bagaimana penjahat tapi dibiarkan menjadi peluang seperti itu gitu. Nah, jadi menurut saya tetap fokusnya ya, daripada kita banyak PR ini itu tetap hanya paling berbahaya. Bagaimana fokus segera untuk mengakhiri Jokowi dan untuk supaya tidak makin 3 bulan atau 2 bulan ini dia kemarin kan udah jelas dikatakan mau ganti menteri-menteri gitu ya. Ternyata betul kan ada wakil-wakil menteri. Dan ini bisa banyak lagi hal-hal yang akan lakukan. Nah, saya kira mungkin ini sangat penting sekali. Tadi sudah kita bahas tentang sampai tadi Mbak Ringan mengatakan Rizal Ramli itu pesan waktu pas mau meninggal itu kepada Hariman. Hanya satu fokus, nggak bicara masalah tolong segera makzulkan Jokowi. Itu pesan Rizal Ramli kepada Hariman Sergat diceritakan kepada semua rakyat. Nah, jadi saya kira mungkin inilah yang harus menjadi fokus untuk menghilangkan beban PR yang selanjutnya. Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa memutus kejahatan ini. Rakyat hukum masih menyatu dan kita tidak bisa mengandalkan pada DPR saat sekarang ini bisa menjadi titik legalisasinya dari itu kepada ini ironis sih Pak Marwan ya. Bagaimana mau memutus, yang ada malah berlanjut, ada wakil presidennya, ada mantunya, bahkan sekprihnya katanya mau nyalon di wali kota, ada Kaisang. Saya kalau nambah apa yang disampaikan Pak Mursalim tadi, segera lengserkan Jokowi, karena itulah sumber bencana. Tangkap dan adili. Saya di sini sekarang yang berpikir di kepala saya itu, di lingkungan Jokowi itu ada banyak para jenderal TNI dan polisi, banyak akademi bergerak profesor, doktor. Di mana tanggung jawabnya kepada negara? Di mana nasionalismenya? Ya. Dia sudah buang ke tong sampah. Ini ya, perasaannya terhadap kejadian konyol terakhir ini. Sebenarnya ada 10 tahun yang lalu. Saya juga heran tuh. Ya, para jenderal TNI Polri, para akademisi, tokoh-tokoh partai melihat amburadulnya NKRI selama 10 tahun dipimpin Jokowi ini, di mana itu tanggung jawabnya? Ya. Kenapa itu kira-kira? Mungkin yang bisa jawab. Saya mau nyambung dikit tuh, nyambung tadi yang Pak Said bilang tentang Panser dikerahkan ke mengawal PIK. Jadikan simbol. Jadikan simbol. Ini kan alutsista punya negara. Dibayar rakyat untuk bela negara, untuk mengamankan negara kita, bukan untuk mengamankan kepentingan oligarki, pengembang yang menjadi penjahat partner dari rezim penguasa ini. Nah, karena itu saya kira kita sekarang menantang presiden terpilih kalau nanti jadi dilantik 20 Oktober yang namanya sekarang Jenderal TNI Prabowo ya. Di mana sikap atau posisi beliau sebagai yang sudah bersumpah
prajurit Sabta Marga. Kalau TNI ini masih berada di bawah kekuasaan oligarki pengembang, maka saya kira dia tidak pantas untuk dilantik. Ya, jangan dipakai ini alat-alat punya persenjataan negara ini yang harusnya untuk keamanan negara dipakai untuk kepentingan pengembang. Itu satu. Nah, yang kedua, sedang terjadi bagaimana Cina itu terus mengirim kapal untuk menangkap ikan, juga untuk melakukan eksplorasi migas di Natuna Timur terutama. Ini dibiarkan dulu awal-awal pemerintahan Jokowi yang di periode pertama itu ada perlawanan, tapi belakangan itu malah yang diperingatkan itu adalah nelayan-nelayan kita yang minta tolong kepada TNI itu tidak dipedulikan lagi gitu. Nah, jadi artinya ini sudah semakin parah nih peran dari TNI ini menjadi centeng jongos-jongos dari para pengembang. Nah, kemudian yang juga perlu kita ingatkan adalah tadi Mbak Rahma menyinggung tentang bagaimana rakyat diusir oleh sekarang di wilayah PIK ini rakyat kita ditindas, terusir oleh pengembang yang dilakukan oleh alat negara kita, penguasa kita. Lalu dulu kita pernah begitu gencar bersuara dan banyak yang datang ke Rempang untuk melakukan perlawanan. Nah, ini ada di dekat kita nih, di Jakarta. Sudah waktunya kita untuk bagaimana daya upaya, sikap perlawanan kita, misalnya membela Palestina, berdemo, berjilid-jilid, ya, untuk itu bagus dan itu perintah agama. Tapi yang dekat mata kita ini, di samping tempat kita tinggal ini, di PIK ini, kita melakukan apa? Maka saya berharap sudah waktunya kita mulai menyusun rencana untuk melakukan perlawanan kepada aparat negara yang dipimpin oleh Joko Widodo dan di backup oleh tentara dan polisi untuk kita lawan. Mari kita lawan sama-sama. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu ini adalah sesuatu yang mungkin baru bagi sebagian besar kita. Tapi kalau sudah tahu seperti ini, statusnya mirip-mirip rakyat Palestina terusir ya oleh bangsa sendiri, bukan oleh masa Anda diam saja. Ya kan? Ya. Sudah waktunya kita bangkit. Nah, kita ingatkan juga, saya bukan saya tetap berharap itu DPR tidak semuanya kotor, Pak. Ya, artinya ini cuma alat. Minimal kita mengingatkan, kalau memang Anda tidak peduli sebagai anggota DPR atau pimpinan partai terhadap nasib rakyat seperti ini, sudahlah berhenti saja itu dari anggota DPR ya. Anda sudah tidak punya nilai di hadapan rakyat. Mana gajinya besar kok. Betul. Tapi dia sudah tidak punya nilai. Dia tidak punya nilai. Problemnya saya telusuri. Ya. Hampir semua anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten yang terpilih dari wilayah pembahasannya adalah mafia tanah. Ya. Itu problemnya karena pakai uang kan. Dia pakai uang. Nah, saya ingin ini tadi supaya clear masyarakat. Bagaimana sih pengembang ini menggusur di sana? Yang besar-besar seperti itu adalah ditakut-takuti secara hukum. Dua loh tokoh yang masuk penjara gara-gara dia tidak mau menyerahkan tanahnya. Satu yang Budi Harto. Ada satu Budi Harjo, satu lagi yang ketua MUI di penjara juga sekarang. Di Banten. Di Banten. Yang puluhan banyak yang lain. Budi Harjo itu sama istrinya di penjara. Sama istrinya di penjara karena melawan. Nah, yang besar-besar itu yang 10 hektar, 9 hektar ke atas itu biasanya ada negosiasi khusus oleh PT. Yang ya berarti saya harusnya masuk dong. Tapi kan saya nggak pernah mau jual tanah saya. Itu kan. Nah, itu negosiasi khusus yang tidak melawan. Kita tidak tahu harganya berapa. Yang saya katakan tadi dibeli 2 juta per meter tuh masih untung puluhan juta. Kita tidak tahu harganya, termasuk tanah-tanah jenderal yang ada di sana. Itu sudah selesai semua. Kepala-kepala dinas yang punya tanah di sana sudah didekati dan lepas semua. Jadi seluruh tokoh yang punya tanah itu sudah nggak ada lagi. Tokoh yang melawan seperti Bapak katakan tadi akan ditekan. Cara menekannya adalah ada tetangga saya kemarin didatangi oleh aparat dan preman
karena dia tidak juga mau lepaskan tanahnya. Kemarin loh, Pak. Datangi aparat. Bayangkan aparat datang mem-BAP orang di rumahnya demi Pengembang, penjahat. Nah, Anda tidak bisa menang karena namanya surat tanah itu bisa dipalsukan sejak Belanda. Anda punya surat, BPN menyatakan ini salah dan itu dia bisa lakukan semua. Dan itu dikerjakan oleh aparat. Jadi melawan mereka sepertinya tidak ada jalan. Kalau Anda maka dia periksa surat-suratnya. Saya cerita lagi. Ada saya orang, Pak Sarita, dia hanya mau menjual sebagian dari tanahnya. Sebagiannya dia nggak mau. Tahu nggak? Yang sebagian dibayar, ya sebagian lain di BAP, di kantor polisi. Supaya melepaskan, ini tanah-tanah kamu nggak lengkap suratnya. Terpaksalah dijual. Yang menariknya, yang mem-BAP itu setelah dibayar datang juga minta bagian. Jadi maksud saya, ini kurang apa lagi Pak? Kejahatannya itu, ya? Kejahatannya. Saya sih ingin menggugah saja orang yang pernah belajar Sabta Marga, orang yang pernah belajar Tribrata, orang yang pernah belajar tentang etika moral, tentang hukum, tentang kemanusiaan, keadilan apa segala. Dengarkanlah penderitaan orang karena kalian yang merancang semua. Tidak ada. Jadi saya sangat memaklumi temannya di Amerika itu. Seperti itu. Kalau yang kecil-kecil itu kerjaannya preman ke bawah. Yang menakut-nakuti. Kalau Anda tidak mau, saya datang ke sana, ke satu desa. Saya nggak nyebutin yang belanja lagi. Karena kalau nggak didatangi aparat. Itu ada orang, sudah dikasih DP untuk pindah rumah. Karena nggak ada uangnya, habis karena kelamaan. Sekarang mau pindah, dia nggak punya rumah. Sekarang dia nggak mau terima lagi sisanya. Dikepung Pak oleh pengembang, maka dia kebanjiran. Banyak sekali seperti itu Pak. Rakyat nggak ada lagi. Ya, pemerintah sudah jadi alat pengembang. Kalau kalian turun lagi sesuai fungsinya, aku masuk kamarku tidur nyenyak. Dan saya berharap itu terjadi. Dan itu Mbak terjadi tidak berapa jauh dari Jakarta. 1 jam perjalanan. Iya, nggak sampai 100 kilo, nggak sampai 100 kilo dari Jakarta. Nah, jangan lupakan itu, ini ada di dekat Bukan kita. di Rempang, Bukan di Komodo sana. Betul. bukan di Komodo. Dan sehingga bisa dibayangkan ya oleh publik. Yang di dekat Jakarta aja seperti itu. Apa yang terjadi di Kalimantan, apa yang terjadi di Sulawesi, apa yang terjadi di Rempang, kita tidak tahu. Yang dekat dengan pusat saja, perlakuannya bisa dirampas sampai 100.000 hektar itu diperkirakan ya. Dan untuk yang melawan itu memang dari sebelum PSN ini ya, semua korban mafia tanah itu akan dihadapkan kepada 3 institusi besar. BPN, polisi, pengadilan, kejaksaan. Itu. Siapa yang melawan harus dipimpong aja antara 3 institusi ini. Lapor ke polisi, dibilang suruh ngecek keaslian surat ke BPN. BPN bilang asli, ini enggak, suruh ada 2 asli, sertifikat double dan lain, suruh ngecek ke pengadilan. Pengadilan muter aja terus itu sampai seperti itu. Nanti lama-lama kalau melawan terus, dianya yang jadi tersangka. Sudah banyak yang melapor, malah jadi tersangka, malah disebut memalsukan surat, girik dan itu bukan 1 atau 2 kasus ya. Modusnya banyak ya. Salah satunya yang Budiarjo itu, dan saya sudah mewawancarai beberapa korban mafia tanah, bisa di-scroll ya di tayangan berapa tahun yang lalu itu ya. Jadi gini Mbak, supaya tidak terulang lagi, kecuali yang sudah terkorban-korban itu, caranya termasuk Pak Budiarjo itu beberapa tanah di mana-mana oleh pengusaha besar seperti konglomerat itu, dia mengajukan izin prinsip. Izin prinsip itu diberikan, misalnya 50 hektar atau 30 hektar. Tapi dikasih waktu untuk segera membereskan tanah sama pemilik rakyat. Itu tidak bisa eksekusi. Nah, jadi kan itu yang terjadi Pak Budiarjo. Katanya itu adalah masuk izin prinsipnya Agung Sedayu. Nah, sampai dia dipenjarakan seperti kayak gitu. Nah, yang menjadi direktur perusahaan itu, Agung Sedayu itu, karena saya datang ke pengadilan, itu adalah pejabat, ketua DPD, orang Sulawesi. Tahu, benar. Ya, jadi, dan itu berlalu. Nah, sekarang ini, saya juga kemarin barusan ribut di lapangan di Bekasi. Jadi saya membela beberapa
penggarap yang sudah puluhan tahun. Itu tanahnya sudah diklaim sama salah satu anak perusahaan Sembilan Naga. Katanya ini sudah izin prinsip, tapi dia tidak pernah memberesin dan tapi dia punya HGB, Pak. Saya kejar ke kelurahan dari mana HGB ini landasan haknya. Kan mesti tentunya ada surat garap atau nggak ada. Dia langsung keputusan BPN. BPN itu dan dia tidak pernah memberikan mengancam ke lurah saja. Jangan sampai memberikan pemberkasan kepada orang. Ini sudah punya saya. Yang menarik Om, ini di PIK 2 ini. Beberapa pengembang, Pak. Pengembang kecil yang membangun RSS. Itu kan daerah miskin kan. Itu awalnya dikasih izin lokasi oleh Pemda. Akhirnya membebaskan lahan lah. 300.000, 400.000, 500.000. Setelah bebas, mau dibangun, minta izin membangun, tidak boleh lagi karena ini sudah PIK 2. Sudah PIK 2. Dan mereka harus dipaksa menjual ke PIK 2, ditawar juga 50.000. Kan biadab. Biadab. Dia membebaskan rakyat 300-400 ribu. 300.000 dipaksa untuk menjual ditawar ke PIK 2. Nah, ini orang bilang terus, bisa Anda digugat loh menyebutkan? Enggak. Saya tidak pernah menyebutkan kok. Yang saya sebutkan program PSN PIK 2. Kalau ada yang marah belakangnya berarti kalian dong pelakunya. Ya kan? Ini kan program sama dengan saya mengkritik IKN dong. Yang saya bela adalah mudah-mudahan dengan kita lakukan ini mereka timbul juga kesadaran kenapa kami biadab kayak begini. Ya. Teman-teman junior Pak Narko di TNI juga mundur kesadaran kenapa kami jadi biadab kayak begini. Polisi juga mudah-mudahan timbul kesadaran kok kita biadab sih. Ini kan kumpulan para biadab. Ya. Jadi Said Didu dan kita semua muncul itu hanya menyadarkan para biadab itu berhentilah biadab. Ya. Kalau Anda berhenti biadab, maka kami berdiri di depan Anda untuk membela Anda. Tapi kalau Anda masih lanjutkan kebiadaban, kami bersama rakyat berhadapan dengan Anda. Kan pilihan itu aja. Ya pada suatu titik memang akhirnya rakyat tidak ada pilihan lain kalau ini terus berlanjut ya selain melawan pastinya. Karena kalau diterus-teruskan ya bukan tidak mungkin ini tanah-tanah selanjutnya kan terus saja. Itu yang akan sudah terjadi. Akan itu terjadi. sudah ada dalam rencana ke depan dari segelintir orang yang berkuasa ya. Tentang akan adanya reklamasi pantai utara, Pulau Jawa. Dan itu sudah diingatkan oleh salah satu pakar dari ITB. Ini akan sangat bermasalah dari sisi lingkungan. Tapi yang lebih penting dari sisi kepentingan rakyat. Pantai rakyat akan hilang, rakyat dipaksa jual murah seperti di PIK, lalu nanti tinggal kerja di mana. Dan itu adalah penjajahan karena ini terjadi negara dalam negara. Nah, apakah kita biarkan ini PIK untuk nanti berlanjut ke sepanjang pantai utara Jawa? Atau kita minta ini PIK dihentikan? Batalkan itu yang namanya PIK 2 atau BSD sebagai PSN. Itu harus segera dibatalkan. Nah, ini salah satu tugas utama yang namanya Jenderal Prabowo. Kalau nanti sudah dilantik. Kita tunggu langkah konkret Prabowo untuk membatalkan PIK 2. Tapi sebelum itu PIK 2 itu sendiri definisinya diatur nggak di keputusan yang PSN itu? Yang dimaksud PIK 2 itu kecamatan mana saja? Nggak gitu? ada. Oh iya bisa mana? Jadi begini, kecamatan sebelah ini bisa ya. jadi PIK 2 juga. Enggak. Jadi jangan sampai kita sedang duduk di sini. Tahu-tahu dibilang masuk PSN. masuk PIK gitu. Oh jadi nggak ada Nggak ada batasnya. nggak ada area PIK Nggak 2 ada. meliputi Nggak ada. area. Hanya menyatakan fungsi. Yang menariknya, dia bilang menyatakan kan adalah karena hutan mangrove. Saya akan datang ke hutan mangrove itu paling 10 hektar dari 100.000 hektar dan di luar lokasi. Yang di PIK itu ya. Ya nggak ada di dalam lokasi, itu di luar lokasi. Ini akal-akalan saja, Jadi PSN ini saya pikir diberikan itu karena dia mau pembebasan lahan besar-besaran dan menghadapi ini semua dan memaksa rakyat. Ya Pak Narko mohon maaf aja. Nah bayangkan Pak itu namanya Plang PT pembebasan lahan tuh di samping kantornya aparat loh Pak. Kadang-kadang kita cek malah di alamatnya di kantor aparat. Tadi kan sudah saya bilang, aparat pemerintah ini sekarang sudah jadi alatnya pengembang. Nah, jadi kalau ada mau tahu anatominya,
anatominya jangan ngarang-ngarang lah. Kan selalu dikatakan PIK 2 tuh nggak seluas itu kok. Faktanya kau pasang PIK 2 di PIK 9 yang kilometer 90 kilometer. Udah kau pasang semua. Terus kamu masih mau membantah. 7 kecamatan. 9 kecamatan. Nah, yang menariknya kecamatan terakhir itu kecamatannya Ma'ruf Amin. 200 meter dari rumahnya Ma'ruf Amin, tapi Ma'ruf Amin juga diem. Ya tadi kan udah dibilang. Cuma diam. Enggak, Diam tadi saja. kan Pak Said udah bilang, tanah-tanahnya pejabat itu udah ada deal khusus. Jadi saya nggak tahu apakah sudah ada deal khusus. Ya, nggak tahu. Saya datang ke sana, ya. Tapi minimal kita sentuh bahwa dia itu kiai. Iya, harusnya. Harus pro rakyat. Ya. Ya kan? Pak Kiai tolong pro rakyat, pro negara. Jangan pro pengembang, apalagi pengembangnya itu adalah biadab gitu. Nah, satu hal yang perlu mungkin kita ingatkan, bahwa ini proyek memang bisnis, investasi, tapi juga ada dari sisi strategis, ini akan banyak nih eksodus dari Cina. Saya yakin itu, dan apalagi kalau pengalaman PIK yang pertama itu kan, itu seolah-olah daerah eksklusif. Tadi kan sudah diduga. Orang kita sudah tidak bisa masuk di sana. Diduga. Ya. Untuk tempat berlindungnya orang asing masuk. Karena Iya. dia langsung menguasai pantai. Iya, nanti tadi saya bilang Udah pantai diduga, sangat pantai kuat dugaan utara di situ. Jawa itu akan jadi tempat Cina dan penjahat-penjahat yang ada dari luar sana gitu. Dan negara sudah tidak NKRI sudah tidak punya kuasa untuk mengatur itu. Oke. Maka kita harus lawan. Memang kalau di perbatasan laut pengawasannya memang paling riskan ya, dan sehingga akan sangat berbahaya jika dikuasai oleh privat itu garis laut itu kan, garis pantai ini. Mbak, sebentar saya mau tanya Pak Narko nih berkaitan dengan konklusi atau keputusan atau sikap kita nih terhadap Presiden yang jelas-jelas biadab, penjajah ya. Rakyat sudah meyakini itu. Yang kita harapkan tentang TNI. Caranya gimana? Karena kita pernah berbicara sama teman-teman itu, tokoh masyarakat kumpul kemudian menghadap ke Mabes misalnya. Kita minta pimpinan-pimpinan Mabes itu berdialog dengan masyarakat keputusan ini. Bisa nggak Pak? Susah saya jawabnya. Tapi ingat saya, dulu Laksamana Purnawiran Slamet Subianto, tahun berapa itu dia datang ke Mabes TNI. Tak diterima sama Panglima TNI. Yang nerima cuma kapten. Habis itu justru Laksamana Slamet itu ditangkap sama Pomal, diinterogasi sama Pomal. Jadi sekarang juga orang mau ke sana diterima enggak? Ya, Jenderal-jenderal bareng-bareng. itu jadi centengnya pengembang ini. Kalau Kuat berani, ya. perkiraan seperti itu. Iya. Karena itu pejabat-pejabat di TNI Polri itu udah melalui seleksi ketat dari si Jokowi. Setia atau enggak sama gua? Dan Jokowi atas saran dari pengembang. Ya, Iya, Memang lebih parah lagi. dipelihara, memang dipelihara. Diduga seperti itu. Maksud saya begini, supaya menumbuhkan keberanian dari Mabes TNI ini, Iya. berhadapan dengan pangapnya atau dengan presiden, ini loh, rakyat datang pada kami. Iya. Kami harus begini lah, kita pupuk untuk keberanian. Mungkin kalau tidak diminta, mungkin segan mereka sendiri-sendiri. Ya, Ini. mudah-mudahan. Tapi memang harus dengan usaha keras, dengan kekuatan dan suara yang keras. Datang ke Mabes TNI atau mungkin ke mana dengan suara keras, bawa spanduk lah untuk bisa minta apa ya? Ya minta kepedulian petinggi TNI melihat begitu banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ya tadi lagi, kembali lagi. Saya katakan tadi, pejabat kita menganalisis pejabat yang naik itu pejabat yang sudah Di-approve. nurut atau jinak. Sudah approval. Bahkan ada seorang jenderal, saya katakan aja seorang Danjen Kopassus mengatakan, saya akan setia tegak lurus kepada pemerintah. Saya nggak tahu dari mana itu statement itu dia dapat itu. Karena TNI itu setia dan tegak lurus kepada negara. Beda loh negara sama pemerintah gitu. Iya. Nah, gitu. Ada gitu. Nah itu apa coba? Tapi ya kita tidak boleh putus asa. Siap. Kita nggak boleh putus, kita harus bergerak. Mati dalam pertempuran lebih mulia daripada kita mati cuman mengeluh doang. Ya.
Iskariman Aumut Saidan. Nah, ya itu. Baik, ini kita sudah 1 jam ini. Terima kasih. Yang pasti acara ini bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi untuk menggugah perhatian publik ya, bahwa tidak jauh dari Jakarta ada saudara-saudara kita yang di bawah tekanan terpaksa harus Bukan kehilangan. di bawah tekanan, di bawah injekan kaki. Penindasan. Di bawah penindasan ya, terpaksa harus melepas tanahnya, melepas tempat tinggalnya, begitu, terpaksa kehilangan lingkungannya ya. Dan hal itu bukan tidak mungkin juga terjadi pada diri kita ya. Untuk itu perlu kita berjuang bersama-sama. Akankah kita diam saja ini menyaksikan saudara-saudara kita diperlakukan seperti itu ya? Tentunya ini butuh terus perjuangan bersama ya, karena kita yakin ya Pak Said Didu ya, jika bersatu ini pasti akan ada minimal direm dikit lah ya. Tapi kalau diam terus, mungkin beberapa waktu ini orang lagi sibuk terdistract ya perhatiannya dengan pilpres, sehingga ini memang agak bisa jadi leluasa. Tapi kita bangkit lagi sekarang ya, kita suarakan lagi sekarang ya. Ini terima kasih Pak Said Didu, terus bersuara Pak Marwan, Om Lim, juga Pak Narko. Bismillah ya, semoga kita semua terus dilindungi begitu ya, sehingga tetap bisa berjuang dalam porsi masing-masing. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.